Kenapa? Karnivore nggak takut kolesterol. Karena kolesterol ada yang jahat dan baik itu oversimplifikasi. Tanpa kolesterol lo nggak akan bisa bikin testosteron, estrogen, kortisol, dinding sel lo rapuh, otak lo yang mayoritas terbuat dari lemak jadi tumpul. Kolesterol itu begitu penting sampai-sampai liver kita itu memproduksi 80% kolesterol di tubuh kita. Kenapa kita takut? Karena sains yang korup. Ini rangkuman bukti yang sudah terkuak dan lo bisa cari dan riset ini sendiri. Tahun 1948, Procter & Gamble nyumbang 1,5 juta US dollar ke American Heart Association atau AHA supaya mereka sebagai produsen margarin dan minyak biji bisa membantu membentuk narasi nutrisi. 1950-an, Ansel Keys manipulasi data riset 7 Country Studies miliknya supaya kolesterol dan lemak kelihatan jahat. Padahal koleganya kayak John Yatkin, Yerusalem dan Hilbo langsung ngerilis studi yang nunjukin data dia ngawur. Bahkan dia diolok-olok koleganya waktu itu. Tapi entah gimana caranya, studi Ansel Keys malah yang dipakai sama AHA. Well, mungkin karena tahun 1960-an ini juga dia sudah duduk di komite AHA. Karena di tahun 1961, AHA mulai kampanye anti lemak besar-besaran, bilang kolesterol tinggi penyebab utama serangan jantung. Dan panduannya dibantu dirancang dan didorong langsung oleh Keys. Dan of course, panduan itu menyebar. Karena mayoritas dunia pakai panduan dari barat. Apalagi AHA pada waktu itu dicap sebagai pemimpin dalam perjuangan melawan penyakit jantung. Tentunya termasuk negara kita Indonesia. Disinilah titik low fat dan karbohidrat itu menjadi panduan nutrisi yang sehat. Tahun 1967, Profesor Harvard, Mark Hextad dan Frederick Steyer dibayar industri gula buat nulis artikel di New England Journal of Medicine yang ngebersihin gula dan nyalahin lemak. Hextad lalu jadi penasihat McGovern Committee di 1977 yang nyusun rekomendasi nutrisi rendah lemak tinggi karbo. Steyer aktif ngasih testimoni ke Kongres dan Advisory Panels USDA, FDA dorong guideline yang sama. Tahun 1980, panduan USDA resmi diliris mengutamakan gandum dan karbo yang kita kenal dengan piramida makanan. Dalam 10-15 tahun terakhir, semua kebongkar. Meta-analisis dari BMJ, Lancet, Pure Study, bahkan studi-studi lama yang dulunya dikubur karena nggak dukung narasi kolesterol itu jahat, sekarang dikaji ulang. Misalnya, Minnesota Coronary Experiment 1968-1973 yang baru dianalisis ulang 2016. Studi itu nurunin kolesterol peserta lewat diet tinggi minyak biji. Tapi hasilnya nggak ada penurunan resiko penyakit jantung atau kematian sama sekali. Padahal teori zaman itu bilang harusnya turun drastis. Begitu juga meta-analisis dari 68.000 pasien di BMJ Open 2016 yang bilang orang dengan LDL tinggi justru sering kali hidup lebih lama dibanding LDL rendah. Lancet 2017 lewat Pure Study juga nunjukin yang paling rendah resikonya justru makan lebih banyak lemak total termasuk lemak jenuh, bukan karbo. Sekarang kan pertanyaannya, apalagi yang jadi kebohongan selain ini? Sudah waktunya kita ambil alih kesehatan kita sendiri.